Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Husnul Faidah. Di sini saya akan menjelaskan tentang subjek pendidikan menurut surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Shadaqallah. Di sini menurut ayat ini Allah menjelaskan dalam firman ini bahwasanya maksud ayat ini Allah telah mengajarkan kita tentang Al-Qur'an dan menciptakan manusia serta mengajarnya pandai berbicara. Nah, jadi secara tidak langsung bahwa subjek pendidikan nomor 1 di dunia ini, di alam semesta ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tanpa bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak akan mampu bisa menularkan ilmu kita kepada orang lain, kepada anak didik kita. Jadi jika kita mampu menjadi seorang pendidik yang baik, menjadi pendidik yang kreatif, itu bukan semata-mata bukan karena kemampuan dari dalam diri kita, melainkan karena nikmat yang diturunkan kepada kita oleh Allah. Karena sesungguhnya subjek pendidik yang terbaik itu hanyalah Allah, bukan manusia. Jadi kita sebagai tenaga pendidik jangan sampai mempunyai sifat sombong, karena kesombongan itu hanya untuk milik Allah semata. Seperti itu bunda-bunda. Nah, selanjutnya menurut surah An-Najm ayat 1 sampai 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha 'allamahu syadidul quwa du mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha. Allah al-ayah. Nah, di sini dijelaskan bahwa subjek pendidik kedua maksud ayat ini adalah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad? Karena Nabi Muhammad itu adalah manusia yang paling sempurna di dunia ini, akhlaknya paling sempurna di dunia ini. Jadi kita sebagai pendidik untuk generasi sekarang sepatutnya sudah harus mencontoh setiap apa sifat-sifat yang sudah dimiliki oleh Nabi Muhammad dalam hal mendakwahkan ilmunya kepada umat-umat terdahulu. Baik itu sifat ketelatenannya, sifat kejujurannya, sifat kebijaksanaannya, kita patut untuk mencontoh beliau Nabi Muhammad. Nah, selanjutnya subjek pendidik yang ketiga yaitu masih tetap dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad itu mengajarkan kita tentang banyak hal, bukan hanya kesabaran, tapi bagaimana cara menampung setiap keluh kesah yang dimiliki oleh anak didik kita. Kita itu menyikapinya tidak harus semena-mena. Kita dengarkan mereka, kita berikan solusi yang terbaik, seperti sebagaimana Nabi Muhammad dulu mengajarkan kepada kaum sahabat terdahulu itu. Ketika para sahabat itu memiliki masalah, mereka itu langsung menceritakan kepada Nabi. Nabi mendengarkan dengan baik, tidak pernah menyelah sedikit pun ketika para sahabat itu bercerita kepada Nabi. Saat mereka berkeluh kesah kepada Nabi, Nabi hanya mendengarkan dulu. Setelah sahabat itu selesai bercerita, baru Nabi itu memberikan solusi, langkah apa yang harus dilakukan oleh sahabat. Nah, sifat mendengarkan inilah yang patut kita contoh dari beliau, seperti itu. Nah, selanjutnya surat Al-Kahfi ayat 65 sampai 70. Nah, di sini diceritakan tentang sebuah kisah antara pertemuan Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Kenapa?
Karena Nabi Musa itu pada saat itu beliau sedang berdakwah. Nah, ditegurlah oleh Nabi Khidir, "Hai Musa, ketika engkau sedang melakukan atau memberikan sebuah pengajaran, engkau jangan mengajarkannya hanya sebatas dari ilmu yang engkau punya, tapi engkau harus lebih belajar lagi, harus bisa membaca pengalaman dari orang-orang yang terdahulu atau umat-umat terdahulu, para pemimpin terdahulu. Jadi kita sebagai tenaga pendidik tidak boleh berpuas diri hanya mengandalkan ilmu yang kita dapat hari ini, kita ajarkan sekarang kepada anak didik kita. Bukan seperti itu. Kita sebagai seorang pendidik harus dituntut untuk lebih belajar lagi, lebih bisa menggali lagi sumber-sumber ilmu yang ada. Seperti itu. Dan kita sebagai tenaga pendidik itu tidak boleh merasa ilmu yang saya sudah ajarkan itu benar. Tidak boleh seperti itu. Kita harus bisa mengevaluasi diri. Sekiranya ilmu yang kita berikan kepada anak didik itu harus bisa bermanfaat. Jika ilmu yang kita mulai rasa belum cukup atau mumpuni, kita harus bisa belajar lagi, menggali lagi informasi ilmu yang terbaru, yang sudah ada pembaharuan menurut peradaban yang sekarang. Kita gali lagi, kita comparekan dengan apa yang ada di Al-Quran dan As-Sunnah. Begitu bunda-bunda. Jadi kuncinya sebagai tenaga pendidik, sebagai seorang pendidik, kita harus mempunyai sifat jujur, kita harus mempunyai sifat bijaksana, harus toleran kepada anak didik kita. Jadi anak didik kita itu bukan seperti bola permainan atau sebagai bahan percobaan dari kita, tidak. Tetapi seorang pendidik itu harus mampu mengemas anak didik kita itu menjadi insan yang kamil, insan yang lebih sempurna. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.